selanjutnya akan membahas tentang prinsip analisis pembiayaan. Di dalam analisis pembiayaan seperti saya jelaskan tadi ada namanya rumus 5C, yaitu karakter, capacity, capital, collateral, dan condition. Nah, di sini di analisis 5C yang pertama itu adalah karakter. Karakter di sini itu adalah menjelaskan sifat atau karakter nasabah pengambil pinjaman. Nah, bagaimana cara menganalisisnya karakter tersebut? Itu adalah dengan mengambil data tentang kepribadian dari calon pelanggan seperti sifat pribadi, kebiasaan, cara hidup, keadaan, dan latar belakang keluarga maupun hobinya. Itu biasanya dicari dari informasi di keluarga ataupun tetangga terdekat. Nah, itu biasanya mencari informasinya dari situ. Nah, karakter ini mengetahui apakah nantinya calon nasabah itu jujur berusaha untuk memenuhi kewajibannya. Dengan kata lain bisa dikatakan willingness to pay, yaitu ada orang kan tipe bahwa dia punya uang tapi untuk membayar hutang itu dia tidak mau. Nah, itu adalah sifat atau karakter. Nah, kalau orang yang seperti itu diberikan pembiayaan akan susah gitu dari pihak bank dari pihak banknya gitu, atau pihak bank syariahnya itu akan merasa kesulitan. Nah, jadi kalau mempunyai sifat yang jujur, kebiasaan yang baik gitu ya, latar belakang keluarga yang bagus, usahanya jelas, itu biasanya bank juga akan lebih gampang memberi pembiayaan. Yang kedua adalah capacity atau kemampuan nasabah untuk menjalankan usahanya dan mengembalikan pinjaman yang diambil. Nah, ini dijalankan pada kemampuan nasabah menjalankan usahanya. Nah, yaitu dari bagaimana pengalaman dalam pengelolaan usaha, sejarah usaha yang dikelola, dari kesulitan yang pernah dihadapi. Nah, itu juga menjadi penilaian atau menjadi alat analisis. Nah, kelayakan capacity ini merupakan ukuran dari ability to pay atau kemampuan dalam membayar. Nah, jadi kapasitas orang dalam membayar itu seberapa, itu dianalisis. Nah, kemudian yang ketiga adalah besaran modal yang diperlukan peminjam, ataupun disebut kapital. Nah, modal yang diperlukan nasabah itu berapa toh sebenarnya. Nah, di situ nanti akan terlihat bahwa kelayakan nasabah itu diberi pinjaman itu berapa dan besarnya pinjaman itu berapa. Itu akan dihitung oleh pihak bank. Nah, dari mana datanya? Ya dari data laporan keuangan, dari neraca, laporan rugi laba, struktur permodalan, rasio keuntungan. Itu semuanya akan dihitung oleh pihak bank. Yang keempat adalah kolateral ataupun jaminan. Ini yang biasanya menjadi perhitungan terakhir, walaupun penting, tapi ini menjadi penentu terakhir biasanya dari pihak bank. Jadi kalau orangnya bersifat jelek, terus ternyata memang usahanya tidak jalan, mau jaminan sebesar apapun nilainya, itu biasanya pihak bank juga akan masih memikirkan akan memberikan pembiayaan atau tidak. Jadi kolateral itu ada jaminan yang telah dimiliki akan diberikan peminjam kepada bank. Nah, jaminan yang mungkin bisa disita apabila pelanggan tersebut benar-benar tidak bisa memenuhi kewajibannya. Biasanya kolateral itu memang akan diperhitungkan di terakhir. Nah, kemudian yang kelima adalah condition. Condition di sini adalah keadaan usaha ataupun nasabah, prospek ataupun tidak. Jadi usaha ini nanti kedepannya seperti apa gitu. Jadi pembiayaan yang diberikan itu juga mempertimbangkan kondisi ekonomi yang terkait dengan usaha tersebut. Nah, seumpamanya ketika pandemi seperti ini, usaha kontraktor apakah masih diberikan pembiayaan? Pasti bank akan berpikir kembali karena memang tidak ada proyek yang akan bisa dijalankan gitu. Jadi ketika nanti diberi pembiayaan, sumber pembiayaannya hanya dari kontraktor tersebut ataupun dari membangun sebuah proyek kayak gitu. Nah, padahal proyeknya tidak ada. Nah, nanti dari mana membayarnya kalau memang itu
tidak ada proyek. Makanya itu bisa dipertimbangkan oleh bank. Suatu usaha yang sangat tergantung dari kondisi perekonomian. Oleh karena itu perlu terkait kondisi ekonomi dari calon pelanggan. Mungkin ada tambahannya adalah constraint atau hambatan-hambatan yang mungkin mengganggu proses usaha. Kemudian dari analisis 5C itu dituangkan pada laporan analisis pembiayaan. Biasanya laporannya itu bersifat analisis finansial. Kemudian yang satu adalah analisis bisnis. Analisis bisnis itu yang berbentuk kualitatif, kalau yang analisis kuantitatif itu berdasarkan dari laporan keuangan.